Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang MCS. Yang pertama, mari kita mengenal Mesoscales Compactive System. Sistem kompaktif seperti badai petir yang saling terorganisasi menjadi struktur yang lebih besar dan bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan badai petir individu. MCS biasanya berkembang dalam skala meso 20-200 km dan dapat berlangsung selama beberapa jam hingga lebih dari 12 jam. Klasifikasi MTS. Bow Echo. Bow Echo adalah sistem badai petir yang berbentuk busur pada radar terkait dengan angin deru strength winds yang sangat kuat, biasanya berkembang dalam waktu singkat tetapi dapat menyebabkan kerusakan signifikan. Tropical Mesoscale Convective System terjadi di daerah tropis dan sering berhubungan dengan siklon tropis, berkontribusi pada intensifikasi siklon tropis. Untuk karakteristik utama MCS, satu dimensi, skala horizontal 20-200 km, tinggi awan dapat mencapai tropopause 2, durasi bertahan selama 6-12 jam atau lebih. Untuk dinamikanya diatur oleh aliran angin tingkat menengah hingga tinggi, menunjukkan interaksi kompleks antara aliran udara masuk updraft dan aliran udara keluar downdraft. Bow Echo, Squalene, dan MMC. Bow Echo adalah struktur radar terbentuk busur seperti panah yang muncul akibat badai kompaktif terorganisasi seringkali disertai dengan angin kencang di permukaan. Squalene, garis badai petir yang terorganisasi secara linear, seringkali memanjang ratusan kilometer, terbentuk di depan pohon dingin atau sepanjang batas konvergensi di atmosfer. Mesoscale Compactive Complex, sistem badai mesoscale besar terbentuk lingkaran atau elip yang sangat terorganisasi dan biasanya menghasilkan hujan deras seperti cuaca ekstrim. Ciri dan syarat pembentukan squalene. Struktur linear. Squalene biasanya muncul sebagai garis panjang badai petir yang saling berhubungan secara linear memanjang hingga ratusan kilometer. Untuk durasi, squalene biasanya bertahan beberapa jam hingga lebih dari 1 hari. Kecepatan gerak. Bergerak cepat seringkali dengan kecepatan lebih dan 50 km per jam. Syarat pembentukan squalene. 1. Ketidakstabilan atmosfer. Lapisan atmosfer yang tidak stabil, udara hangat dan lembab di permukaan serta udara dingin di atasnya menjadi pemicu utama. 2. Kelembapan tinggi. Udara lembab di lapisan terendah sangat penting untuk menghasilkan konveksi yang kuat. 3. Pemicu pengangkat udara. Squalene sering terbentuk di sepanjang front dingin, batas konvergensi, atau daerah dengan gangguan mekanis yang mendorong udara ke atas. 4. Ser angin vertikal. Variasi kecepatan dari arah angin dengan ketinggian wind shear membantu mengatur badai petir menjadi struktur linear yang stabil. Zona konvergensi. Squalene sering muncul di sepanjang
area konvergensi angin, misalnya Intertropical Convergence Zone atau ITCZ atau batas Prohn. Prohn number dan pembentukan gelombang gunung. Satu, Prohn number. Prohn number dipakai untuk parameter penting dalam dinamika fluida dan meteorologi. Rumusnya Fr sama dengan N2 H dibagi U. Klasifikasinya Fr lebih kecil 1, Fr lebih besar 1, Fr lebih besar 1, Fr sama dengan 1. 4. Pembentuk gelombang gunung. Osialisasi atmosfer akibat udara stabil yang dipaksa naik dan turun oleh pegunungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.